Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sultan. Aku dari Kalimantan Selatan. Saat ini aku berkuliah di Yogyakarta, tepatnya di kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang, jurusan Pertanian, semester 5, prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Di sini aku bakalan ngejelasin evaluasi menggunakan analisis CIPP. Jadi ini tuh nanti analisis CIPP ini digunakan untuk mengevaluasi sebuah program dan lain sebagainya. Jadi sini aku akan menjelasin apa sih itu CIPP. Jadi analisis CIPP adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh Daniel Stapledon yang digunakan untuk menilai program atau kebijakan dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, kesehatan, dan organisasi lainnya. CIPP ini adalah singkatan dari 4 komponen evaluasi. Yang pertama adalah konteks, yang kedua adalah masukan, yang ketiga adalah proses, dan yang keempat adalah produk. Jadi yang pertama kita akan membahas terkait dengan bagaimana konteksnya dulu. Jadi konteks dalam analisis CIPP ini, jadi konteksnya berfokus pada analisis kebutuhan. Jadi kebutuhan kegiatan, terus masalahnya kegiatan, dan tujuan program. Kegiatan itu bisa dibilang program ya. Terus dalam lingkaran di dalam program tersebut dijalankan, dalam lingkungan di mana program tersebut dijalankan. Jadi lingkungan di mana program itu tuh juga perlu diperhatikan seperti itu. Evaluasi ini menjawab pertanyaan jadi evaluasi konteks ini menjawab apakah program ini diperlukan, apakah ini program ini diperlukan. Jadi dengan dianalisis menggunakan CPW ini nanti bakalan diketahui apakah program atau kegiatan atau pelaksanaan penyuluhan dan sebagainya itu tuh digunakan atau tidak. Jadi yang selanjutnya tuh untuk siapa. Jadi program itu juga bakalan tahu untuk siapa sih atau ditujukan untuk siapa sih kegiatan atau program ini nantinya seperti itu, dan tujuan apa sih yang harus dicapai. Jadi si evaluasi menggunakan CPP itu juga bakalan mencari tahu tujuan apa saja sih yang harus dicapai dari program ini seperti itu. Jadi kita bakalan tahu gitu loh tujuannya tuh untuk apa gitu loh dengan menggunakan si analisis CIPP ini. Selanjutnya ada masukan atau input evaluasi. Jadi ada masukan daripada evaluasi ini, yaitu untuk menilai sumber daya yang tersedia. Jadi dengan melakukan evaluasi ini kita juga bisa atau melihat atau menilai sumber daya yang tersedia, baik dengan strategi dan rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan program ini. Jadi dengan adanya evaluasi ini kita juga bisa melihat atau membuat strategi baik pun rencana untuk mencapai tujuan daripada program atau kegiatan atau pelaksanaan penyuluhan yang bakalan kita laksanakan tersebut. Ini juga termasuk ke dalam evaluasi terhadap desain program. Jadi desain programnya itu seperti apa yang nantinya bakalan bisa dievaluasi menggunakan CIPP ini. Terus juga anggarannya, kita juga bisa pakai anggaran, staf dan lain sebagainya, baik dengan material maupun yang lainnya. Terusnya pertanyaan adalah apakah strategi dan sumber daya yang dipilih adalah yang terbaik untuk mencapai tujuan. Jadi strategi dan sumber daya yang ada dengan dievaluasi menggunakan CPP ini tuh kita dapat mengukur apakah ini sudah menjadi strategi ataupun rencana yang terbaik untuk mencapai daripada tujuan kegiatan atau program tersebut. Selanjutnya ada evaluasi proses atau proses evaluation. Jadi evaluasi ini mengamati bagaimana program dilaksanakan, apakah sesuai dengan rencana. Jadi pada proses ini itu tuh bakalan mengevaluasi apakah kegiatannya tersebut sudah berjalan atau sesuai rencana. Jadi di dalam evaluasi proses itu jadi programnya tuh sudah dilaksanakan. Jadi seperti itu. Nah, di dalam proses itu kita melihat apakah kegiatan evaluasi ini sudah berjalan dengan sesuai rencana. Misal udah ada struktur dari atas sampai bawah rencana kegiatan atau dan lain sebagainya, itu kita sudah bisa melihat apakah ini sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Nah, yaitu apakah juga sesuai dengan prosedur yang ada, terus aktivitas dan interaksi dalam program
berjalan dengan baik. Jadi semisal kegiatannya nih atau program atau penyuluhan pertaniannya ada audiensnya, semisal penyuluhan pertanian gitu. Itu kan otomatis ada aktivitas interaksi. Jadi apakah interaksinya tuh berjalan dengan baik? Misal misal aku jadi sebagai pembawa materinya, terus ada anak-anak SD atau ibu-ibu KWT sebagai audiensnya. Nah itu pasti ada interaksi antara narasumber dengan audiensnya. Nah semisal itu berjalan dengan baik, maka interaksinya itu juga akan bagus gitu loh. Kalau yang tidak bagus tuh mungkin semisal aku nggak lagi ngejelasin narasumber sedang menjelaskan, terus si audiensnya lagi pada ngobrol asik sendiri. Nah itu juga termasuk bisa dievaluasi dengan menggunakan analisis CIPP ini. Terus memahami apakah implementasi program ini efektif dan efisien. Jadi keefektifan dan implementasi daripada program atau kegiatan tersebut bisa diukur atau bisa diketahui menggunakan analisis CIPP ini, serta untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dalam proses. Jadi dengan diadakannya analisis CIPP ini juga kita juga bisa mengetahui atau mengantisipasi apa saja sih yang bakalan bisa menghambat daripada kegiatan penyuluhan pertanian tersebut. Misal program atau kegiatannya penyuluhan pertanian seperti itu. Selanjutnya ada evaluasi produk. Jadi mengevaluasi produk. Semisal di sini kan produk daripada hasil CIPP itu bukan cuman kayak semisal produk kan, kalau sepengetahuan kita orang awam mungkin produk yang dinamakan produk itu kayak semisal ada produk cemilan kayak makanan atau kayak barang-barang. Tapi dalam produk di evaluasi CIPP itu bukan hanya yang seperti itu, tapi juga mencakup bagaimana misal dari aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan maupun dampak gitu loh. Jadi yang hasil yang tadi tuh kayak tujuannya tuh kayak gimana, nah itu tuh bisa diukur dengan menggunakan analisis CIPP ini. Misal kayak tadi tuh produknya, misal aku penyuluhan terus pengen ada perubahan dari aspek pengetahuan gitu loh, seperti itu. Jadi seperti itu dari yang 4 komponen konteks tersebut, komponen tersebut. Jadi analisis CIPP ini memberikan kerangka atau kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi program atau kebijakan atau kegiatan yang lainnya untuk memungkinkan pengambilan keputusan, memahami dan menjalani meningkatkan produk atau kebijakan berdasarkan informasi dan sistem yang terstruktur. Jadi dengan adanya evaluasi terus kita sudah mendapatkan data dan apa segala macam yang nantinya bisa digunakan untuk menganalisis yang nantinya digunakan untuk kegiatan selanjutnya daripada hasil dari evaluasi menggunakan CIPP yang ini. Informasi yang sistem dan struktur gitu loh. Ini juga memfasilitasi perbaikan kontinu dan penyesuaian program untuk memenuhi kebutuhan yang berubah. Jadi seperti itu. Nah untuk yang kemarin kan aku melaksanakan penyuluhan pertanian. Jadi aku tuh melaksanakan penyuluhan pertanian tepatnya di Desa Karangasem, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Nah di situ aku membawakan materi yang dimana materinya adalah pembuatan pupuk organik cair. Di situ aku yang pertama konteksnya adalah pertanian untuk mengatasi penggunaan pupuk kimia berlebihan atau pertanian organik seperti itu. Terus untuk inputnya, nah kalau di yang KWT namanya KWT Mekar Asri. Nah di sana tuh kemarin untuk sumber dayanya tuh banyak, adalah hand input dan segala macam. Terus ibu-ibunya juga inisiatif dan segala macam. Terus untuk proses berjalannya kegiatan tuh juga lumayan bagus karena ibu-ibunya juga interaktif dan segala macam. Terus hasil atau produk yang dihasilkan daripada kegiatan evaluasi penyuluhan pertanian di Desa Karangasem tersebut di KWT-nya itu tuh ibu-ibunya sudah dengan dijelaskannya materi dan dari awal sampai akhir ibu-ibunya sudah mulai mengerti dan juga memahami. Jadi pengetahuan sikapnya sudah bisa, karena di tujuan awalnya juga untuk mengukur, untuk memberikan pengetahuan dan bagaimana sikap seperti itu. Jadi untuk hasilnya itu lumayan bagus dari hasil penyuluhan pertanian yang ada di
KWT Makro Asri Kecamatan Cawas itu. Jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.